Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Putri Kinari dari kelas C dengan NIM 235130076. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai ide bisnis yang saya pilih. Di ide bisnis di sini yang saya pilih yaitu pembuatan paper bag berbahan baku daun. Kenapa saya memilih ini? Saya memiliki beberapa alasan, yaitu alasan yang pertama, pembuatan produk paper bag berbahan baku daun ini merupakan produk yang ramah lingkungan, di mana paper bag berbahan baku ini merupakan alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kantong plastik. Yang dimana plastik itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memuai. Sementara bahan dari daun dapat terurai secara alami dan cepat dan mengurangi dampak negatif kepada lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu ada memanfaatkan sumber daya lokal. Daun yang digunakan sebagai bahan baku itu tersedia melimpah di berbagai daerah, seperti daun pisang, daun jati, yang biasanya hanya dibuang begitu saja. Nah, dengan memanfaatkannya, bisnis ini dapat mendukung ekonomi lokal dan mengurangi pemborosan sumber daya. Kemudian, memanfaatkan sumber daya yang berlimpah ini dapat mengurangi biaya bahan baku karena bahan bakunya itu berlimpah, dan hal ini menjadi peluang untuk mengurangi biaya bahan baku dari pembuatan produk itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu konsumen yang makin sekarang ini nih makin peduli akan lingkungan. Jadi di saat ini kan banyak sekali tuh isu tentang sampah yang menumpuk, dan ini menjadi ide saya untuk memilih bisnis ini gitu. Kemudian produk ini itu tuh unik. Kenapa bisa dibilang unik? Dikarenakan belum ada atau masih jarang, mungkin ada di luar negeri. Saya pernah melihat itu sudah ada yang memproduksi paper bag dari bahan baku daun ini. Cuman untuk di Indonesia sendiri itu tuh masih jarang, ataupun bahkan belum ada yang menerapkan yang benar-benar menerapkan dan memperjualbelikan di umum untuk produk ini begitu. Jadi hal ini dapat menjadi peluang yang besar untuk produksi paper bag berbahan baku daun itu sendiri. Kemudian dalam menentukan skala prioritas ini, kenapa kita harus menentukan skala prioritas? Yaitu kemudian sebelum kita membentuk usaha itu sendiri, kita harus menentukan skala prioritas pembuatan produk itu. Kenapa kok kita harus menentukan skala prioritas? Hal ini dikarenakan agar bisnis dapat berkembang dengan baik dan mencapai dengan tujuannya. Jadi sebelum bisnis itu dibentuk atau produk itu dibuat, itu harus memiliki tujuan sendiri. Nah, dan untuk skala prioritas pembuatan paper bag berbahan baku daun ini yaitu yang pertama ada penelitian dan pengembangan produk, di mana prioritas utamanya yaitu ada sebelum menciptakan produk, melakukan penelitian mendalam tentang jenis daun yang paling cocok yang digunakan untuk bahan baku itu jenis daun apa, kemudian teknik pengolahannya yang bagaimana, terus bagaimana cara meningkatkan daya tahan suatu kualitas produk, dimana yang kita tahu sendiri daun itu merupakan salah satu bahan yang rapuh gitu kan, mudah robek ataupun lainnya, dan kita harus melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi. Kemudian mengapa penelitian ini penting? Karena kualitas produk yang baik itu merupakan fondasi bisnis yang sukses. Jadi jika produknya gagal memenuhi standar, misalnya tidak cukup kuat atau mudah rusak, mudah robek, atau terkena air sedikit dia langsung basah, hal itu dapat menghambat pertumbuhan bisnis atau menurunkan minat customer untuk membeli produk itu sendiri. Kemudian yang kedua ada pencarian bahan baku, dimana kita harus menentukan pasokan daun yang stabil dan berkelanjutan, mengidentifikasi daerah-daerah mana saja yang memiliki sumber daya alam yang cukup,
Yang cukup itu bukan berarti cukup dalam satu kali pembuatan, yaitu terus menerus, continue, dan kuantitasnya itu selalu tercukupi gitu. Contoh daun-daun yang bisa digunakan mungkin seperti daun pisang, daun jati, daun kelapa, dan dimana daun-daun itu tuh ada banyak di berbagai daerah. Jadi dengan menggunakan bahan baku daun-daun dari pohon-pohon tersebut, kita tidak terlalu bersusah payah untuk mencari daun-daun yang berserakannya. Kemudian setelah kita menentukan bahan baku apa yang cocok untuk pembuatan produk, kita harus menentukan riset pasar. Jadi kita akan menjual produk ini kemana, kemudian memahami kebutuhan-kebutuhan konsumen dan segmen mana yang paling cocok untuk produk ini. Misalnya pada toko ramah lingkungan, pasar souvenir, atau pada kemasan premium, atau pada toko-toko yang membutuhkan barang-barang bersentuh bernuansa eco-friendly gitu. Terus dengan mengidentifikasi pasar yang tepat sejak awal, hal ini akan membantu bisnis fokus pada upaya pemasaran dan penjualan, serta mengurangi resiko gagal produk. Uji produk ke pasar target kecil untuk mendapatkan umpan balik sebelum melakukan produksi massal atau besar-besaran. Cukup, sekian dari saya, penjelasan sedikit mengenai ide bisnis yang saya pilih. Banyak kurangnya atau salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.